Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat, saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami, sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and golden Kami tunggu ya. fall. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam acara Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Syahnkris Melani Puspita Lumeno, Pendeta Jemaat GPIB Shalom Sungai Kajang, Pospelkes Bukit Sion, Sabung. Pada saat ini kita akan masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus supaya menuntun kita untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bahkan perkenan Tuhan yang mengizinkan kami dapat boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kehidupan kami ingin membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang merupakan bagian dasar atau pedoman hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, sehingga ketika firman dibacakan dan diperdengarkan kepada kami dapat mampu memahaminya, dan kami pun dapat mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, "Bagaimana pendapatmu?
jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sedemikian jawab pembacaan kita. Terpujilah Kristus, Maranatha. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, betapa bahagianya kita ketika kita menemukan sesuatu yang hilang dan yang telah kita cari-cari selama ini. Pasti itu rasanya seperti ada kelegaan tersendiri bagi kita. Dan tentunya itu akan menimbulkan sukacita yang besar. Demikianlah gambaran kebahagiaan yang dirasakan oleh para gembala-gembala kawanan domba kita. Mereka menemukan domba yang hilang. Gambaran perumpamaan mencari domba yang hilang dan meninggalkan 99 ekor domba yang disampaikan oleh Yesus. Hal ini merupakan konteks di mana pada zaman Yesus, di mana itu kawanan domba sering dimiliki oleh satu desa tertentu dan jarang dimiliki secara individual. Karena itu biasanya ada 2 atau 3 orang gembala yang menjaga kawanan itu. Dan karena itu juga gembala dapat meninggalkan 99 ekor lainnya. Karena ketika satu pergi mencari, otomatis ada 2 yang tersisa untuk menjaga kawanan itu. Karena kalau 99 itu ditinggalkan dan tidak ada yang menjaganya, tentulah ketika sang gembala kembali, lebih banyak lagi yang akan hilang. Dapat kita bayangkan bagaimana gembala yang lain itu pulang dengan kawanan dombanya ke kandang desa di waktu senja. Dan bagaimana mereka bercerita bahwa seorang gembala masih ada di bukit untuk mencari seekor domba yang tersesat. Kita membayangkan bagaimana mata penduduk desa yang akan selalu tertuju ke bukit untuk mengamati gembala dan menantikan kedatangannya dengan penuh harapan. Dan kita juga dapat membayangkan betapa sukacitanya mereka melihat sang gembala tersebut kembali dengan menggendong binatang yang tersesat itu di bahunya, yang pada akhirnya dapat bisa kembali dengan keadaan selamat. Dan dapat kita bayangkan bagaimana seluruh desa akan menyongsongnya dan berkumpul di sekelilingnya dengan sukacita untuk mendengarkan cerita mengenai domba yang telah hilang dan ditemukan kembali dalam keadaan selamat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari kisah ini kita menemukan gambaran tentang Allah dan tentang kasih Allah yang paling disukai Yesus. Perumpamaan ini mengajarkan kita banyak hal tentang kasih itu, yaitu yang pertama, kasih Allah ialah kasih yang individual. Gambaran kasih Allah ini dapat kita lihat dari sang gembala yang merasa bahwa 99 dombanya ini masih belum cukup. Seekor domba masih ada di bukit dan si gembala rasanya tidak dapat beristirahat sebelum ia menemukan dan membawanya pulang. Demikianlah juga dengan kita para orang tua. Betapapun banyaknya anak yang kita miliki, orang tua yang baik pasti tidak akan pernah tinggal diam jika salah satu dari anaknya pergi menghilang entah kemana. Karena tidak ada satupun yang tidak berarti bagi mereka. Allah juga demikian. Ia tidak akan merasa senang sebelum yang tersesat itu berkumpul kembali dengan yang lain. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pelajari ialah kasih Allah ialah kasih yang sabar. Domba ini secara kiasan adalah makhluk yang bodoh. Tidak ada yang dapat dipersalahkan oleh domba kecuali dirinya sendiri. Bila ia terperangkap dalam bahaya, oleh karena itu, sang gembala harus segera pergi mencari domba yang hilang itu. Tapi sayangnya, dalam kehidupan sekarang ini, kebanyakan dari kita cenderung bersikap tidak sabar terhadap orang-orang bodoh. Ketika orang-orang bodoh itu terperangkap dalam kesulitan, kita cenderung berkata, ya itu sih salah mereka sendiri. Mereka sendiri yang menyebabkannya. Udahlah, jangan buang-buang waktu dan simpati kepada mereka. Karena mereka sendiri yang cari susah-susah itu. Dan berbagai kata-kata yang membuat kita pada akhirnya hilang simpatik dan membiarkan mereka tetap berada dalam kesusahan mereka. Padahal
Allah tidak mengajarkan hal demikian. Domba itu mungkin saja bodoh, namun sang gembala akan tetap mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkannya. Demikianlah juga yang diajarkan oleh Allah melalui teladan yang diberikan kepada kita. Allah tidak membiarkan kita untuk tetap terus berada dalam kesusahan dan kebinasaan, melainkan Ia datang mengorbankan dirinya demi kita melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia. Karena dalam Yesus Kristus Ia datang untuk mencari mereka yang tersesat. Dan Allah tidak senang hanya menunggu sampai manusia itu kembali kepadanya. Ia pergi mencari kita tanpa peduli berapapun harga yang harus dibayarnya. Dalam hal ini juga Allah mau menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita sebagai manusia di hadapan Dia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita memasuki masa penantian kedatangan bayi Natal. Tidak terasa tinggal 8 hari lagi kita menuju Natal. Dalam masa penantian kita saat ini, apakah yang telah kita persiapkan untuk menantikan kedatangannya? Apakah kita masih berputar hanya dalam persoalan mempersiapkan hiasan pohon Natal, kue-kue Natal, atau perayaan-perayaan pesta Natal? Hal ini tentu tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kegembiraan itu hanya untuk diri sendiri dan mengabaikan orang-orang yang hilang, mengabaikan orang-orang yang tersesat, yang sudah lama tidak aktif, mereka yang masih berada dalam masa kesusahan hidupnya, baik akibat dampak pandemi yang mereka hadapi, yang mereka terima, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya kedatangan Dia menjadi sukacita yang besar bagi semua orang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Morning Call adalah salah satu wadah bagi kita untuk tetap melihat bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang berada jauh dari kita. Melihat kehidupan mereka yang berada di pelosok-pelosok pedesaan, yang seharusnya menggerakkan empati dan simpati kita untuk turut mengambil bagian dalam mendukung dan menunjang pelayanan saudara-saudara kita yang berada di sana. Sehingga sukacita mereka pun semakin lengkap dengan kebaikan Bapak Ibu. Karena perhatian dan kebaikan saudara membuat hati mereka pasti tidak akan merasa sendiri. Mereka merasa yang di kota sana itu mereka memiliki saudara-saudara yang baik dan yang selalu memperhatikan keberadaan mereka, sehingga sukacita mereka adalah sukacita kita bersama. Oleh karena itu, mari kita saling memberikan sukacita yang besar itu kepada setiap orang yang berada, baik yang ada di sekitar kita maupun mereka yang tidak berada di sekitar kita, namun kita mengetahui bahwa mereka membutuhkan pertolongan kita. Selamat mempersiapkan keutuhan diri kita dalam menyambut Sang Bayi Natal. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah sukacita yang terbesar dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu dalam dunia ini sebagai bukti nyata, membawa kasih dan anugerah Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman yang boleh dipendengarkan kepada kami. Kami diingatkan untuk tidak menjadi orang yang egois. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mampu benar-benar menjadi sumber sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga kehadiran kami di dunia ini dapat boleh mewujudkan damai sejahtera bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan Yesus, kami akan memulai segala aktivitas kehidupan kami di hari ini. Kiranya Tuhan Engkau tetap senantiasa memberkati kehidupan kami, memberkati setiap hal yang akan kami lakukan ya Tuhan. Biarlah semuanya itu dapat boleh berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup kami berdoa. Amin.
Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya.